Bayang bedanya ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Boleh kolom komentar juga ya. Amankah? Nah, saya itu ya. Oke, oke, siap. Nah, jadi wawancara nih. Kan tadi sempat sempat bilang juga, wawancara itu adalah komunikasi dengan HRD. Iya, dengan HRD dan juga dengan user. HRD itu ada tahap awal untuk menggali informasi dasar, pengalaman perusahaan, melihat karakter kepribadian. Nah, kalau user, pengalaman, dia bisa kerja nggak sih dengan saya? Dia bisa kerja nggak sih dengan pekerjaan yang emang dibebankan pada posisi ini? Makanya ada interview HR dan juga user. Karena apa? Yang paling tahu kondisi pekerjaan adalah user, teman-teman. HR tahu nggak? Tahu, tapi nggak sedalam user. Makanya tahap seperti ini. Interview HR, kemudian interview user. Kalau misalnya dari HR ini karakternya nggak oke nih gitu kan, tidak akan lanjut ke interview user. Tapi kalau misalnya ini oke nih gitu kan, ini bakal lanjut ke interview user. Nah, apa aja yang dipersiapkan ketika wawancara HR? Kenalan diri, kelebihan dan kekurangan tadi ya. Teman-teman cek nih kelebihan kekurangan teman-teman apa. Alasan bergabung, alasan kenapa sih ini? Motivasinya apa? Saya butuh kerja gitu kan. Boleh nggak alasan itu? Boleh banget gitu kan. Tapi teman-teman boleh bandingin. Saya ingin bekerja eh, di sini karena saya butuh kerjaan, dan juga ketika teman-teman jawab, saya bisa mengoptimalkan skill saya di sini dan bisa memberikan value lebih ketika saya bekerja pada posisi ini. Mana yang dipilih? Yang kedua dong. Nah, seperti itu. Pengalaman situasi sulit ini lebih ke pengalaman aja ya. Pengalaman teman-teman apa sih? Problem solving kayak gimana? Yang terakhir prestasi, achievement tadi ya. Kalau user gimana? Pemahaman pekerjaan. Meskipun teman-teman belum misalkan fresh graduate gitu kan, lihat posisinya ini gitu kan, kayaknya kebayang di kerjaan ngapain. Teman-teman boleh jelasin, dan teman-teman juga boleh tanya jawab juga di sini ya gitu kan. Kemudian teman-teman juga harus tahu nih proses kerjanya kayak gimana. Kemudian user bakal nanya studi kasus. Teman-teman boleh jelasin hal yang relevan. Contohnya teman-teman bisa menggunakan contohnya mesin produksi. Meskipun mesin produksi beda, tapi secara flow software akan sama sih seperti itu. Nah, kemudian biasanya teman-teman juga ditanya nih gitu kan. Aspirasi karir teman-teman apa? Teman-teman berharap apa sih dari karir ini? Nah, biasanya ada pertanyaan tambahan itu bebas lah itu kan. Ada yang nanyain tentang motivasi dia, kemudian ada yang nanya terkait dengan kemampuan dia sebagainya lah ini mah. Ini di user. Nah, selanjutnya adalah, nah ketika teman interview, hindari hal-hal ini. Mungkin interview sekarang tuh banyak yang online juga ya, online dulu baru offline. Nah, tapi ketika teman-teman interview, teman-teman emang perlu perhatikan nih postur tubuh. Ja, oke teman-teman cemas gitu kan. Coba gimana caranya teman-teman bisa terlihat pede, bisa terlihat tidak cemas. Senyum jangan lupa, kontak mata ketika ngobrol juga jangan lupa. Jabat tangan juga jangan lupa teman-teman. Nah, jangan jangan lipat tangan ya ketika interview ya gitu kan. Jangan terlihat arogan lah, seperti itu. Nah, yang harus perhatikan interview apa? Dipakaiin sesuai rapi, dia berlebihan. Boleh nggak sih interview pakai kaos? Boleh-boleh aja kalau misalkan perusahaan itu emang perusahaan yang emang tidak memperhatikan penampilan, contohnya kayak startup gitu kan. Tapi boleh nggak sih pakai kaos ketika kita interview di perusahaan manufaktur gitu kan? Nah, biasanya tidak boleh. Biasanya itu harus rapi, hitam putih biasanya. Menjaga etika, sopan santun, fokus. Jadi ketika diajak ngobrol ya harus fokus. Kesan positif minimal datang tepat waktu, kemudian membawa semua keperluan yang emang dibutuhkan, tenang, tutur kata yang baik ya, dan jangan sampai berbohong teman-teman. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan di interview. Nah, di interview ini ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Apakah aman?
Oke, aman ya. Yang lainnya aman kah? Di sini ada Salman, ada Rizaldi, Rofino, Najib, Ida, Laurencia, Misama, Muhammad Ridho, Muhammad Hari, Nabila, Delima, Ria, Ahmad Sofwan. Amankah? Aman ya. Yang lainnya amankah? Atau yang pengen didiskusikan? So far aman? Boleh open mic ya, teman-teman ya. Nah, itu terkait dengan interview dan juga CV. Nah, ada tambahannya nih terkait dengan interview. Ada yang dinamakan interview based on kompetensi. Nah, ini bisa lagi nih interview gitu kan. Gimana ya cara ngejelasin ketika kita punya kompetensi gitu kan. Karena tadi sempat dimention ya, ada orang yang bisa melakukan sesuatu tapi tidak bisa menjelaskan. Lolos nggak sih? Ya enggak lah. Makanya perlu kita bisa menjelaskan apa yang kita lakukan. Ada yang namanya metode STAR. Nah, satu singkatan, Situation, Task, Action, and Result. Nah, ketika teman-teman menjelaskan, perlu ada semua hal ini. Karena yang dilihat HR adalah ini, situasinya apa, tugasnya apa, actionnya apa, resultnya apa. Nah, sebagai contoh nih, situasinya apa? Pengalaman dengan situasi yang sesuai dengan pertanyaan, seperti kondisi kerja, komunikasi dengan rekan atasan. Kemudian tugasnya ngapain? Apa sih tugas dan tanggung jawab yang teman-teman harus lakukan? Dan tuntutan perusahaan itu apa sih ke teman-teman? Action. Apa sih yang teman-teman lakukan dari tuntutan itu? Dan hasilnya kayak gimana? Gagal? Boleh nggak? Boleh. Tapi ketika gagal, teman-teman harus ada pembelajarannya. Jadi next, teman-teman harus ngapain? Nah, atau bahkan lebih bagusnya lagi, ketika teman-teman harus ngapain, teman-teman ada hasilnya. Terus teman-teman lakukan tuh sudah bagus seperti itu. Nah, ini ada contoh teman-teman. Nah, STAR teman-teman. Nah, contohnya adalah tulisnya apa? Terdapat karyawan memiliki kompetensi yang maksimal pada suatu jabatan. Jadi expert banget lah gitu kan. Namun ketika disuruh sharing knowledge, sulit nih sampaikan. Jadi di perusahaan itu dia jago, dia juga jago terus sendiri diri sendiri. Nah, perusahaan pengen si yang jago ini bisa ngajarin orang lain. Jadi perusahaan tuh menugaskan kepada karyawan tersebut, coba buat karyawan ini bisa ngajar atau bisa mentransfer kemampuannya atau bisa mentransfer kemampuannya kepada orang lain. Nah, actionnya apa? Yang dilakukan adalah membuat program mentoring trainer internal. Jadi membuat modul, kemudian memberikan training of trainer buat si orang ini gitu kan, melakukan evaluasi, benar-benar di tracking lah. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah karyawan itu pertama trainer internal mampu memberikan training sesuai dengan kebutuhan ya. Si orang yang tadinya nggak bisa ngajar atau si orang jago ini yang nggak bisa ngajar jadi bisa ngajar nih, sehingga karyawannya itu atau karyawan yang diajarin itu bisa jago seperti dia. Nah, ini contoh STAR yang baik ya teman-teman ya. Teman-teman ini perlu latihan teman-teman. Teman-teman boleh eh, buat ini, situasinya apa, tugasnya apa, actionnya apa, resultnya apa. Atau bahkan ketika teman-teman masih atau masih mau kerja di awal gitu kan, teman fokus, oh ini situasinya, tugasnya ngapain sih, harus ngapain sih, berkutat dengan actionnya. Apa aja sih yang teman-teman harus lakukan? Trial and errornya akan di sini nih, di action. Sehingga hasilnya itu dapat dibuktikan dan dapat memberikan impact bagi perusahaan. Ini yang paling oke bagi perusahaan.
Dan HR bakal lihat, oh kemampuannya valid nih. Oh kemampuannya oke nih. Sesuai nih. Seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan nih. Boleh nggak kita bertanya kelanjutan dari interview? Misalkan kamu tuh udah interview. Misalkan di saat interview itu nanti dikabarin ya setelah 2 minggu gitu kan. Ternyata nggak ngabarin-ngabarin. Boleh nggak kita nanya? Boleh. Tanya aja. Tapi ya jangan berharap jawaban juga sih. Kadang-kadang ada yang jawab ada yang enggak. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Boleh ya? Kita tanya jawab ya teman-teman ya. Teman-teman boleh open mic, boleh eh, boleh open mic, boleh teman-teman share di kolom komentar. Adakah yang mau bertanya? Kak, mau tanya nih. Ya, silakan silakan. eh Kan ada tuh kayak pelatihan yang sertifikasinya ada kadaluarsanya 3 tahun, ada berapa tahun gitu ya, Kak. Ya. Nah, kira-kira kalau di luar di luar waktu yang ditentukan dari kadaluarsanya itu dipandang sama HRD itu apa sih? Dia cuma, oh dia emang ikut pelatihan cuma kah? Atau pas dia masih punya kompetensinya